السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin yang kami hormati, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla karena hari ini kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah kepada Allah karena saat ini kita bisa duduk bersimpuh di sini. Tidak ada gempuran misil dan roket yang ditakutkan meluluh lantakkan masjid ini. Bersyukurlah kepada Allah karena saat ini kita mampu khusyuk dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan salat dan membaca Al-Quran tanpa berharap-harap cemas menanti berita tentang anak istri kita di rumah. Tewaskah mereka akibat tertimbun rumah yang hancur berkeping-keping oleh serangan rudal tak terduga? Bersyukurlah kepada Allah karena saat nanti kita pulang, insya Allah masih ada tempat bernaung yang aman, masih ada canda tawa buah hati kita, serta masih ada sambutan hangat istri kita tercinta. Jamaah sekalian yang kami muliakan, sekarang ini jamaah sekalian bayangkan bila kota kita ini mendadak berubah menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat jet tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat istri kita tinggal, di atas atap masjid kita, di atas atap kantor tempat kita bekerja, di atas atap sekolah anak-anak kita. Lalu tanpa diduga pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghunjam ke arah kita, ke arah anak-anak kita. Dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak dan istri kita terluka atau bahkan tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkan jamaah sekalian, jika nanti saat pulang ke rumah kita hanya menemukan rumah kita telah berubah menjadi onggokan puing-puing. Bayangkan bila di antara puing-puing itu ada ayah dan bunda kita, ada istri tercinta kita, ada bayi mungil kita bersimbah darah, tubuhnya remuk hancur dan tidak bernafas lagi. Bayangkan jika malam nanti kita hidup dalam gelap gulita, tak ada tempat bernaung, tak ada makanan,
tak ada minuman, tak ada pakaian hangat untuk mengusir dingin, dan tak ada lagi keluarga tempat berbagi duka. Bayangkan, bila itu semua kita lalui, dan pesawat-pesawat tempur jahat tak kunjung menghentikan gempurannya. Bahkan tak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan, membombardir, dan membinasakan kita semua. Seperti apakah perasaan hati Anda jika Anda mengalami seluruh penderitaan dan kebiadaban itu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah pasti telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita, atau katakanlah keluarga kita, kaum muslimin di bumi Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Alangkah baiknya tatkala menyaksikan berbagai peristiwa tersebut, selain mengambil langkah nyata yang sesuai tuntunan agama, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Renungan yang pertama, permusuhan orang Yahudi Zionis terhadap kaum muslimin sangat nyata. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan hal tersebut di dalam firman-Nya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Wahyu ilahi tadi diperkuat dengan bukti sejarah hitam perilaku orang Yahudi. Bukan hanya di Palestina, tapi juga di mana saja mereka memiliki hegemoni dan kekuasaan. Dari sini kita bisa mengetahui betapa berbahayanya propaganda ideologi pluralisme yang menyamakan semua agama yang diusung oleh sebagian kalangan. Ideologi ini pada hakikatnya ingin meruntuhkan salah satu prinsip dasar Islam, al-wala dan al-bara, cinta dan benci karena Allah Azza wa Jalla. Juga memunculkan keraguan akan kebenaran mutlak agama Islam. Sangat disayangkan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan pemikiran menyimpang tersebut, padahal dalil syar'i maupun fakta sejarah begitu gamblang membantah pemikiran itu. Renungan yang kedua, jangan omdo, jangan omong doang. Menyuarakan kebencian terhadap Zionis Yahudi akan mandul apabila tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita mencermati berita tentang ungkapan protes banyak kaum muslimin terhadap kejahatan Zionis Yahudi, kemudian kita bandingkan dengan realita kehidupan mereka sehari-hari, niscaya kita akan dapatkan kontradiksi antara keduanya. Banyak di antara mereka berteriak sekeras-kerasnya mengutuk perilaku orang Yahudi, tapi anehnya mereka masih mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi. Ada yang beraksi melaknat kebrutalan kaum Yahudi, namun ternyata dia masih menggemari film-film karya raksasa produser perfilman Yahudi. Ini fenomena yang sangat memprihatinkan. Mengapa sangat kontradiksi
antara ucapan dan perbuatan. Seharusnya yang menjadi ideologi kita, seharusnya yang menjadi idola kita adalah tokoh-tokoh Islam. Mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, hingga para ulama salaf. Dan kegemaran kita adalah membaca sejarah para tokoh besar Islam. Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, bolehkah berjual beli dengan musuh? Bolehkah berjual beli dengan musuh? Maka Imam Ahmad pun menjawab, jangan membeli dari pihak musuh yang memerangi kaum muslimin. Maka sudah seyogyanya bagi kaum muslimin sesuai dengan kemampuan masing-masing, mulai mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk kaum Zionis. Apalagi perusahaan yang terang-terangan membantu Yahudi penjajah. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan, melalui statement Menteri Perdagangan telah mempersilahkan masyarakat untuk memboikot produk pro-Israel. Renungan yang ketiga, musibah yang menimpa kita adalah akibat perbuatan kita sendiri. Banyak dalil syar'i yang menegaskan hal ini. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebajikan apapun yang kamu dapatkan itu dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu adalah akibat dosa-dosamu sendiri. Al-Quran surat An-Nisa ayat 79. Sehingga manakala musibah datang silih berganti dan tidak henti-hentinya menimpa kaum muslimin, sikap yang tepat adalah berintrospeksi dan mawas diri. Dosa apa yang telah kita perbuat? Kewajiban apa yang telah kita lalaikan? Lalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga lambat laun kondisi kita semakin membaik dan pertolongan Allah akan segera diturunkan. Renungan yang keempat, solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai musibah tersebut adalah kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulan-bulanan musuh sebenarnya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Beliau bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian umat Islam. Mirip seperti berubutnya orang-orang yang sedang kelaparan saat mereka menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah karena saat itu jumlah kami kaum muslimin begitu sedikit? Nabi SAW menjawab, justru saat itu jumlah kalian banyak, akan tetapi kalian hanyalah bagaikan buih di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Namun Rasulullah SAW tidak lupa untuk memberikan solusi guna mengakhiri keterpurukan tersebut. Beliau menjelaskan, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah saat itu akan menimpakan kehinaan atas kalian umat Islam
sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai kuat oleh Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani dan Al-Albani. Solusinya kembali kepada agama Islam yang benar dengan menegakkan tauhid yang murni, membersihkan segala bentuk kesyirikan, kemudian konsisten menerapkan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Tokoh besar pejuang Palestina Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah adalah sosok yang tujuan utama perjuangannya adalah membersihkan agama dari segala macam bentuk noda yang mencemarinya, serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Sebab hal itulah yang merupakan sumber kekuatan. Tanpa itu semua, kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الآخرة والأولى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه واقتفى. Jamaah Jumat rahimakumullah. Renungan terakhir, kita wajib membantu muslimin Palestina sesuai kemampuan masing-masing. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr." Apabila mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka wajib bagi kalian untuk memberikan pertolongan. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72. Setiap kita harus membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Para penguasa dan diplomat berusaha memberikan tekanan kepada negara Yahudi. Wabil khusus, pemerintah kita bisa lebih lantang menyerukan pembelaan kepada Palestina di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia memiliki kedudukan penting sebagai negara muslim terbesar di dunia. Orang-orang yang dikaruniai keluangan rizki berusahalah mengerahkan bantuan finansial untuk saudara-saudara kita di Palestina. Sungguh, saudara-saudara kita di sana, terutama warga Gaza, sangat menderita akibat blokade negara Yahudi sejak belasan tahun yang lalu. Mulai dari krisis makanan, krisis listrik, krisis obat-obatan. Bisa jadi Rp1 yang kita infakkan kelak di hari kiamat akan berubah menjadi perisai yang melindungi tubuh kita dari api neraka. Adapun saudara-saudara kita yang tidak memiliki kemampuan kecuali doa, jangan pelit. Jangan pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita. Jangan pernah menganggap remeh bantuan doa. Betapa banyak pasukan raksasa yang hancur berkeping-keping berkat rintihan doa seorang hamba Allah yang taat beribadah di sepertiga malam terakhir. Allah Maha Kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam masjidnya dan hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan negara Yahudi Zionis sebelum mereka menghancurkan Masjidil Aqsa, Al-Quds dan Palestina.
ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum mukminin yang tertindas di Palestina dan di setiap tempat. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika ala a'daihim. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami para mujahidin fi sabilillah atas para musuh-musuh mereka. Allahumma shdud wata'ataka 'ala al-yahudil ghasibin adh-dhalimin وَمَنْ شَايَعَهُمْ وَأَعَانَهُمْ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ. Ya Allah, timpakanlah azab kerasmu terhadap kaum Yahudi penjajah yang zalim serta siapapun yang mendukung dan membantu mereka. Wahai yang maha perkasa dan maha Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah azabmu atas mereka berupa paceklik yang berkepanjangan sebagaimana yang telah terjadi di masa Nabi Yusuf. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum 'alal haqq waksir syaukatal zalimin waktubis salama wal amna li'ibadika ajma'in. Allahumma rabbana ihfaz awtanana wa a'izza sultanana wa ayyidhu bil haqqi wa ayyid bihil haqq يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.